Siang kita akan bersama-sama belajar tentang biostatistik untuk topik materi ukuran pemusatan data dan kurva normal. Baik, kita akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan bagian dari statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata hitung atau kita biasa sebut dengan mean, median sebagai nilai tengah, dan modus untuk angka yang sering keluar untuk data yang tidak berkelompok. Kemudian kita juga akan belajar tentang penghitungan mean, median, modus untuk data berkelompok, serta karakteristik yang lain dalam pemusatan data yaitu kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan data merupakan nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan data menunjukkan pusat dari nilai data. Ya, ini rumus penghitungan untuk rata-rata hitung pada populasi dan penghitungan pada sampel. Mu adalah sigma X dibagi N. N adalah jumlah populasi. Hal itu sama atau disebut linier dengan penghitungan sampel rata-rata pada sampel, yaitu ada pi rata-rata hitung, kemudian sigma X dibagi N, yaitu jumlah sampel. Ya, bagaimana caranya menentukan distribusi frekuensi atau pemusatan data pada setiap kelompok? Ya, yang pertama kita perlu menetapkan data maksimal dan data minimal. Kemudian kita membatasi rentang, menentukan rentang dengan menghitung data maksimal dikurangi data minimal. Kemudian kita menetapkan berapa jumlah kelas interval yang diperlukan. Ada rumus penghitungan untuk menentukan kelas interval, yaitu 1 plus 3,3 kali logaritma N. N adalah jumlah banyak data. Kemudian ditentukan panjang kelas interval, yaitu rentang kelas yang kita dapatkan di rumus pertama dibagi banyaknya kelas. Kemudian tentukan ujung bagian interval yang paling bawah dari kelas pertama. Kemudian saudara bisa melakukan penghitungan data terkecilnya ada di jumlah yang terakhir dan kemudian menetapkan selisihnya. Ya, salah satu contoh seperti ini. Berdasarkan nilai statistika pada 80 orang mahasiswa didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk menyusun dari tabel distribusi frekuensi tersebut, tentukan rentang. Tadi saudara bisa melihat dari nilai yang tertinggi adalah 99 dan nilai yang terendah adalah 35. Artinya rentangnya 30 antara 35 dan 99, yaitu 64. 99 dikurangi 35. Kemudian saudara perlu menentukan banyaknya kelas. 1 plus 3,3 kali logaritma 80. Kenapa log N diisi 80? Karena jumlah sampel, jumlah data yang tadi di awal 80 orang mahasiswa. 1 plus 3,3 kali log 80 adalah 7,28. Artinya banyak kelasnya adalah 7. Kemudian saudara menentukan panjang kelas interval. Berapa satu kelas itu rentangnya ada berapa data. Saudara bisa menetapkan P rentang kelas dibagi banyaknya kelas, artinya tadi yang di rumus pertama ditemukan angka 64 dibagi 7, ditemukan hasil 9,14, artinya 9 atau 10. Berarti dengan tadi data yang terdistribusi ini nilai minimalnya 31, artinya kelas pertama adalah 31 sampai 40, 10 data pertama, kemudian kelas yang kedua 10 data berikutnya, dan seterusnya.
10 data terhitung dari 31, 31, 32, 33, 34, 35,